Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyehatkan, menyegarkan, dan meneguhkan jiwa kita. Seperti biasa, pada hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, berkati kami, buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan arti dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya baca untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mau merenungkan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan pembacaan kita dari Yakobus 1 ayat yang ke-12 tadi, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu berbahagia jika bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi tema kita adalah berbahagia jika bertahan dalam pencobaan. Berbicara tentang pencobaan, semua orang pasti sudah pernah mengalaminya, dan pencobaan yang menimpa setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang mengalami kesusahan, kesulitan, pencobaan dalam mungkin ekonomi, ada yang sakit, masalah dalam keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab juga kita melihat satu tokoh, bahkan dia adalah orang yang sangat saleh, namun dia juga mengalami pencobaan, yaitu Ayub. Bagaimana dia dicobai dengan luar biasa, padahal dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Mulai dari harta bendanya diambil, kehilangan semua apa yang dia miliki, padahal dia adalah orang yang paling kaya pada saat itu. Kemudian ditinggalkan oleh keluarganya karena meninggal, dan juga bahkan istrinya pun tidak mendukung dia pada saat ada pencobaan datang dalam hidup Ayub. Dan yang terakhir, dia mengalami penyakit. Setelah setiap pencobaan yang dia alami begitu luar biasa, teman-temannya pun yang datang bukan menghibur, namun malah menghakimi Ayub. Nah, dari kisah Ayub tersebut kita melihat bahwa setiap orang pasti mengalami pencobaan. Entah dia itu adalah orang yang saleh, ya, Tuhan tidak pandang bulu dalam memberikan ujian kepada umatnya. Dan berdasarkan pembacaan kita juga tadi, kita sudah melihat bahwa jika kita bertahan dalam pencobaan, maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Memang kalau kita secara manusia, hal ini sepertinya tidak masuk akal, ya, dan bahkan itu sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin kita sudah mengalami kesusahan, kesulitan, kesesakan, penderitaan, ya mungkin kesengsaraan, namun masih bisa dikatakan harus bertahan, ya. Dan bahkan kalau bertahan maka bisa berbahagia. Rasanya sangat sulit untuk orang bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan. Seperti kita lihat bangsa Israel ketika mereka berada dalam perjalanan mereka setelah keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Mereka pada akhirnya pun suka bersungut-sungut, ya, yang itu artinya juga mereka sebenarnya tidak tahan dengan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan bahkan mereka sendiri sering sekali, ya, tidak tahan dan bahkan ingin kembali lagi ke Mesir dengan berkata, kalau kami dulu di Mesir, kami bisa makan enak meskipun harus kerja paksa. Sedangkan di sini kami tidak bisa makan, tidak ada air. Mereka tidak tahan dengan perjalanan yang penuh dengan kesusahan tersebut, dengan kesulitan tersebut.
Namun dalam pembacaan kita, sekali lagi, Tuhan mengajak kita agar kita bisa bertahan dalam pencobaan, sehingga kita bisa berbahagia. Berbahagia artinya tentu saja gembira, sukacita. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana cara kita bisa bertahan, ya? Mungkin bagi kita sangat sulit untuk bisa bertahan. Namun seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam renungan kita sebelumnya, dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, di situ jelas sekali bahwa kita bisa bertahan, kita mampu bertahan dengan cara selalu percaya bahwa Allah yang kita sembah pasti selalu menyertai kehidupan kita. Allah kita sanggup menolong kita, sanggup menopang kehidupan kita. Dia sanggup memberikan kita kekuatan di saat kita lemah. Dia pasti meneguhkan kita, memegang tangan kita, dan Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Jadi pasti kita akan mampu bertahan selama kita percaya, penuh iman kepada Tuhan, ya. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan bahwa 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas sekali bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dalam setiap persoalan, permasalahan, ujian yang kita hadapi. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya buat kita adalah, kenapa kita akan bahagia jika kita bisa bertahan dalam pencobaan? Jawabannya adalah karena kita akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Ya, kita akan menerima crown of life from God. Mahkota dalam bahasa aslinya yaitu Stepanos atau Stepanon. Awalnya mahkota itu dibuat dari rangkaian atau untaian daun atau untaian bunga yang diberikan kepada seseorang yang sudah menang dalam pertandingan. Dan Stepanon atau mahkota ini sudah dipakai sejak pertandingan Olimpiade pada tahun 776 setelah Masehi oleh bangsa Yunani, di mana semua para peserta atau semua atlet yang menang itu akan diberikan untaian bunga dari daun laurel atau daun salam yang masih sangat segar sebagai bentuk penghargaan bagi para atlet yang sudah menang, yang bisa mengharumkan bangsa mereka pada saat mereka bertanding atau pada saat mereka menang itu. Mereka mengharumkan nama bangsa sehingga mereka diberikan untaian daun salam yang segar atau untaian bunga. Kalau sekarang mungkin sudah zaman modern, biasanya para atlet yang menang diberikan yang namanya medali. Kalau dulu hanya diberikan mahkota dari daun salam, ya, atau yang bahasa aslinya disebut dengan Stepanos atau Stepanon. Tentu kalau yang dari daun pasti akan layu, ya, karena daun pasti akan kering. Namun kita bahagia karena kita akan mendapatkan mahkota abadi dari Allah, mahkota yang tidak akan pernah layu, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Para atlet mendapatkan mahkota tentu tidak mudah, ya, karena mereka harus berjuang, mereka harus tekun, harus sabar, tahan dalam pertandingan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa mencapai garis finish atau garis kemenangan, sehingga mereka bisa mendapatkan mahkota. Dan jika kita juga mau memiliki mahkota tersebut, kita mau berbahagia, maka kita juga harus bisa bertahan, ya, dalam setiap pertandingan atau dalam setiap pencobaan yang kita alami. Seperti Rasul Paulus juga sudah bertahan dalam setiap pencobaan dalam pelayanannya. Ya, setiap pelayanannya dia mengalami rintangan, masalah, ya, kesulitan, ujian, cobaan, namun dia bertahan sehingga pada akhirnya dia pun menang dalam setiap ujian tersebut. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Sebagai kesimpulan, ya, dari pembacaan kita Yakobus 1 ayat yang ke-12 ini, dalam hidup kita ini pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Filipi 1 ayat 29. Karena
untuk menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Pasti akan ada yang namanya ujian, penderitaan, dan kita juga harus menyangkal diri. Jadi kita harus bertahan dalam pencobaan agar kita bisa berbahagia. Karena kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita harus terus berlari mengejar mahkota kehidupan tersebut dengan bertekun, sabar, dan tahan dalam pertandingan atau dalam ujian pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab jika kita bertahan, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan dari Allah. Percayalah, setiap kesesakan kita akan mampu Tuhan ubahkan menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, di mana kami sudah kembali diingatkan untuk kami bisa bertahan dalam setiap pencobaan kehidupan yang datang menerpa dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami akan bisa berbahagia, karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan kami mahkota kehidupan yang tidak akan pernah layu, sehingga kami semua akan selalu hidup bersukacita dan bergembira. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk selalu kuat bertahan dalam setiap pertandingan, ujian, pencobaan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita, menjadi suplemen bagi jiwa kita, menyehatkan, menyegarkan, dan meneguhkan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, baik itu offline maupun online di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.